Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helga Ginara Sakti dari kelas 12 3 ingin menyampaikan PPT yang berjudul Kesetaraan untuk Mencegah Perundungan, bab 4. Pertama, pengertian teks narasi. Teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya khayalan saja. Kedua, jenis-jenis teks narasi. Pertama, narasi ekspositoris informatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Kedua, ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah, estetik kepada pembaca, misalnya novel, cerpen, dan dongeng. Ketiga, narasi sugestif, digunakan untuk mempengaruhi pembaca dan memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi dengan pembaca. Keempat, fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. A. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Contohnya, Kemal adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. B. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Contohnya, seandainya berani menentang perundungan saat SMP, saya tentu akan lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi saat ini. C. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Contohnya, mungkin keadaan akan berbeda apabila saya tidak terlalu pendiam. D. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Contohnya, dari situ saya pikir, seburuk itukah saya sebagai seorang anak? Kelima, fenomena sosial, peristiwa, tindakan, atau perilaku yang terjadi dalam masyarakat, baik oleh individu maupun kelompok, yang dapat diamati dan memiliki dampak signifikan terhadap tindakan, keyakinan, atau norma orang lain. B. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Perhatian metode langsung, deskripsi fisik, nama tokoh, dan pernyataan langsung penulis, dan metode tidak langsung, tindakan, dialog, jalan pikiran, penampilan, dan lingkungan tokoh dalam cerita. Selain itu, pahami juga jenis-jenis karakter seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis untuk memahami peranan dalam alur cerita. C. Menyampaikan tanggapan. Pertama, tanggapan secara lisan dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Saat menyampaikan tanggapan secara langsung di depan audiens, kamu dapat menggunakan ekspresi, gestur tubuh, intonasi, dan nada yang baik, serta volume suara yang tidak terlalu keras. Tanggapan secara tertulis dapat berupa teks tanggapan kritik dan pujian, deskriptif atau sanggahan, tetapi tetap disampaikan dengan gaya bahasa sopan. D. Menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Pertama, simpulan berupa peta pemikiran. Peta pemikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seorang mengingat banyak informasi. Kamu dapat menyimpulkan struktur novel dalam bentuk peta pemikiran. Tuliskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Unsur intrinsik meliputi penokohan, alur, setting atau latar tema, amanat, dan sudut pandang. Kedua, simpulan berupa infografis. Kamu dapat menyimpulkan isi bacaan ke dalam bentuk infografis. Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis merupakan presentasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memberikan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti papan, peta, jurnalisme, penulisan teknis, dan pendidikan.